kita semua bisa berkumpul kembali untuk sama-sama melakukan ibadah ya, ibadah untuk mendengarkan kajian. Tentunya ini bagian dari mendekatkan diri kita kepada Al-Quran ya, karena semua kajian sumbernya pasti dari Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahami kajian-kajian atau memahami poin-poin penting yang nanti disampaikan oleh Ustadz, tentunya untuk meningkatkan atau mempertahankan ibadah kita ya, sebagaimana yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan kemarin. Nah, supaya kita bisa mempertahankan ibadah kita di bulan-bulan selanjutnya seperti halnya di bulan Ramadan. Nah, alhamdulillah, walaupun mendadak saya informasikan ke Ustadz, tapi siang hari ini Ustadz berkenan meluangkan waktu untuk memberikan kajian. Untuk pertama kalinya ya Ustadz, kepada Majelis Taklim Robani nih. Sebagian dari jamaah di Majelis Taklim Robani adalah jamaah di Majelis Taklim Al-Marhamah juga. Terus dan sering ikut kajian yang di Ibu Tiwi itu ya, Majelis Taklim apa tuh? Al-Iyanah. Ya, betul. Jadi sudah tidak asing juga sih dengan kajian-kajian dari Ustadz Hasyim Adnan gitu ya. Jadi mudah-mudahan pertemuan pertama ini bukan yang terakhir ya Ustadz. Jadi mudah-mudahan di lain kesempatan pun Ustadz berkenan mengisi kajian-kajian untuk Majelis Taklim Robani. Oke, terima kasih sekali lagi, dan untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Ustadz untuk memulai kajian siang hari ini, yaitu kajian tematik ya Ustadz. Baik. Ya, tafadol Pak Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala man la nabiyyam ba'dah amma ba'du. Ibu semuanya, siang hari ini gimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga Allah berikan kita nikmat sehat walafiat, Allah berkahi usia kita. Kita awali dengan suratul Fatihah. Semoga dengan wasilah Al-Fatihah Allah mudahkan kita menerima ilmu, dan barangkali ingin mengaktifkan video kameranya silahkan diaktifkan. Semoga menambah silaturahim dan juga menambah kuatnya ukhuwah. Al-Hadihiniyah wa bitilkaniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kita buka handphone, kita buka Quran suratnya kedua. Kita buka Al-Qur'annya suratnya kedua. Nama Quran surat kedua yaitu surat apa? Al-Baqarah. Ayatnya yang ke-127. Ibu Ari terjemahkan, Ya, nanti gantian ya dengan yang lainnya. Ya, baik, baik. tolong ayat ini yang pegang catatan atau handphonenya dipersiapkan catatan atau handphonenya. Dicatat ya. Suratnya kedua garis miring 127. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Silakan Bu Ari. Ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terjemahan surat Al-Baqarah surat kedua ayat 127. Nah, pelan-pelan ya, nanti saya potong ya, pelan-pelan ya, silakan. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail. Sebentar, Ismail itu adalah Nabi Ismail dari pernikahan Nabi Ibrahim dengan Hajar. Dengan pernikahan Nabi Ibrahim dengan yang pertama, yaitu menikahlah beliau dengan Saroh. Kalau kita bilangnya bukan Saroh tapi Sarah. Awalnya menikah dengan Saroh itu tidak membuahkan anak. Lalu setelah itu diizinkanlah Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar.
Itu atas izin dari Saroh. Hajar ini adalah istrinya Nabi Ibrahim yang kedua atas pemberian dari seorang raja. Ini kisahnya panjang sekali. Singkat cerita, Nabi Ibrahim diizinkan menikah oleh Saroh dengan yang kedua. Tapi Saroh sendiri yang mengizinkan, dia sendiri yang mengawali kecemburuan. Maka Saroh ini meluapkan rasa cemburunya dengan cara memukul-mukul badannya. Nabi Ibrahim mengatakan, jangan engkau pukuli badanmu karena luapan cemburumu kepada aku dan Hajar, tapi lobangilah kedua telingamu. Maka itulah cikal bakal wanita di kemudian hari pakai anting-anting. Tapi jangan dipahami, kalau wanita yang anting-anting bolongnya banyak banget berarti pencemburuan. Ini juga nggak bisa dipahami begitu. Nah, dari pernikahan Saroh inilah akhirnya membuahkan anak yaitu Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak inilah membuahkan anak namanya Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub inilah membuahkan anak yaitu Nabi Yusuf. Silakan dicatat. Ibu Ani, Bu Wuri, Bu Lilis, Bu Eli, silakan dicatat. Nabi Yusuf bukan hanya terkenal dengan ketampanannya, tapi Nabi Yusuf disebut oleh hadis Nabi Al-Karim, Ibnil Karim, Ibnil Karim, Ibnil Karim. Tolong diulangi berapa kali karimnya yang saya sebutkan. Al-Karim, Ibnil Karim, Ibnil Karim, Ibnil Karim. Berapa kali karimnya? 4 kali. 4 kali karimnya. Berarti Nabi Yusuf dapat julukan mulia dari bapak yang mulia, dari bapak yang mulia, dari bapak yang mulia. Nabi Yusuf punya bapak namanya Nabi, yaitu Yakub. Punya bapak juga Nabi juga namanya Ishak. Punya bapak Nabi juga namanya adalah Ibrahim. Berarti Nabi Yusuf disebut Al-Karim, Ibnil Karim, Ibnil Karim, Ibnil Karim. Setelah Nabi Yusuf menikah dengan Hajar, lahirlah sosok Nabi yang diabadikan dalam Quran namanya adalah Ismail. Ketika mereka berdua meninggikan pondasi Ka'bah atau pondasi Baitullah, mereka berdua berdoa. Ini adalah doa dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika mereka berdua meninggikan pondasi Ka'bah atau Baitullah. Sekarang lihat Qur'annya. Ya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah dari kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tolong jawab pertanyaan saya. Ini doanya siapa? Doanya Nabi Ibrahim. Ya Allah, mudahkan ya Allah. Ini adalah doanya Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Ya, Bu Ani ya, berdua. Mereka membangun pondasi Ka'bah, mereka berdua agar berdoa agar amal ibadah mereka diapakan? Diterima. Diterima. Nah, sekarang saya tanya Ibu semuanya, apakah mereka manusia yang sudah terjamin surga? Terjamin, sudah. Jangan ragu, apakah mereka berdua manusia yang sudah terjamin surga? Sudah terjamin. Sudah terjamin. Ya. Tapi mereka saja masih berdoa agar amal ibadah mereka Allah terima. Padahal mereka sudah terjamin surga. Mereka khawatir. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail khawatir. Membangun pondasi Ka'bah tidak diterima sama Allah. Makanya mereka berdoa, ya Allah terimalah dari kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sekarang 15 hari Ramadan sudah berlalu. Sekarang tanggal 15 Syawal. Puasa Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid saya pun diingatkan oleh salah seorang jamaah bernama Evi Megasari. Ada di sini ya? Ada. Bu Evi, Assalamualaikum Bu Evi. Alhamdulillah mengingatkan saya juga dengan istri. Oh Masya Allah, ternyata memang Syawal. Jadi demi Allah saya katakan ya, saya dikasih tahu oleh istri 11 Senin, Selasa, Rabu 13, 14, 15. Maka saya berpuasa mulai Senin, Selasa, Rabu, dan besok Kamis. Sedangkan Syawal Alhamdulillah udah selesai duluan. Berarti kalau begitu, apa yang terjadi? Jangan terlalu percaya diri kalau Ramadan kita diterima sama Allah. Makanya setelah Ramadan berlalu, banyaklah berdoa, Rabbana taqabbal minna, innaka antas sami'ul alim. Bu Ari, Bu Ratna, Bu Rinjani, Bu Evi, Bu Herlina, dan semuanya, Ramadan kita yang menerima adalah Allah.
maka puasa kita, sedekah, zakat, itikaf, tarawih, bacaan Quran kita yang terpenting adalah diterima sama Allah. Dan salah satu manusia yang bertakwa adalah mereka takut kalau ibadahnya enggak diterima. Maka sekelas Nabi Ibrahim saja masih berdoa agar amal ibadah mereka diterima oleh Allah. Masa kita yang belum menjamin masuk surga Ramadan enggak mengamalkan doa ini? Maka harapan saya doa ini jadilah doa rutinitas setelah kegiatan kita. Setelah sholat, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sekarang saya tanya bareng-bareng, Ustadz jaminan masuk surga apa belum? Insya Allah. Enggak usah, jangan enggak enak sama saya, biasa aja. Ustadz jaminan masuk surga apa belum? Belum. Belum ya kan, iya Bu Fauzia, belum ya. Masa sih Ustadz nggak mengamalkan doa ini? Bu Evi, semuanya amalkan doa ini. Doa ini adalah doa setelah amal ibadah kita, semoga Allah terima. Aminkan ya. Amin. Yang kedua, zikir pagi. Zikir pagi Rasulullah, Allahumma inna nas'al, Allahumma inni. Beliau pakai ini. Kalau kita ramai-ramai pakai inna. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Satu, ilman nafi'an. Yang kedua, rizqon thayyiban. Yang ketiga, amalan mutaqabbala. Jadi, dalam zikir paginya Rasulullah, beliau selalu berdoa, minta tiga kepada Allah. Pertama, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, rizqon thayyiban. Rizqon itu artinya rezeki. Thayyiban. Thayyiban. Apa artinya thayyiban? Baik. Baik. Makanya ada laki-laki namanya dinamakan oleh orang tuanya siapa? Bang Bang Toib. Toib. Nggak usah pakai bang, itu yang nggak pulang-pulang, toyib aja. Berarti kalau begitu, rizqon toyiban artinya adalah rezeki yang apa? Yang baik. Dan yang ketiga, beliau Nabi Muhammad berdoa, wa amalan mutaqabbala, dan amal ibadah yang apa? Allah terima. Berarti Nabi Muhammad adalah manusia yang dijamin masuk surga. Beliau saja masih berdoa agar amal beliau diterima sama Allah. Maka Bu Rinjani, Bu Dian, Bu Nyimas dan semuanya amalkan dua doa tadi minimal. Pertama dari Quran, suratnya kedua 127, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan yang kedua, doa dari zikir paginya Nabi Muhammad, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Yang pegang pena silakan dicatat, amal ibadah yang terpenting diterima Allah, bukan diterima manusia. Saya ulangi ya, amal ibadah yang penting diterima siapa? Allah, bukan diterima manusia. Sampai Ustadz lagi tausiah pada siang hari ini, yang terpenting adalah diterima sama siapa? Allah. Ya, tadi saya pagi halal bihalal di Cipulir, kemudian siangnya tausiah zuhur di Jasara Harja. Tiba-tiba Ibu Ari WA saya ada hajat mau ke Bojonggede, saya tunda dulu setelah asar, biar nambah tadi silaturahim saya. Berarti kalau begitu, semua kegiatan saya ini yang terpenting adalah Allah terima. Dah, bisa dipahami ya? Nah, sekarang apa syarat ibadah diterima? Saya ulangi, sekarang apa syarat ibadah yang Allah terima? Tadi kan sudah tuh doanya, sekarang syarat ibadah yang Allah terima. Silakan diterjemahkan Qur'annya, Bu Evi Megasari baca terjemahnya. Suratnya kelima, ayatnya 127. Berapa tadi suratnya tadi? Kelima, suratnya kelima, ayatnya 127. Yuk kita baca bareng ya. Nama suratnya adalah Al-Maidah. Suratnya, ya Allah yang ribet buka handphone, buka Quran, semoga dimudahkan segala hajatnya, ditambahkan rezekinya ya Allah. Apa nama suratnya? Al-Maidah. Ayatnya? Ayat 27 ya Pak Ustaz? 27. Kalau tadi 127, sekarang 27. Oke. 27. Saya baca, nanti Bu Evi Megasari yang terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba'a bnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatukubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Silakan Bu Evi baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Sebentar. Lihat Qur'annya. Ibu semua tidak lihat terjemahnya. Lihat Qur'annya.
Watlu. Ya, benar ya? Ada kata watlu, Bu Ari? Iya. Ya, Bu Ani, ada Bu Ani Ariandi, ada kata watlu. Ya, watlu itu artinya dan ceritakanlah alaihim kepada mereka, yaitu kita semua umatnya Nabi Muhammad. Naba'a, cerita, ibnai. Ibnai itu dua. Kalau ibni satu, ibnai dua. Dua apa? Dua anak Adam, yaitu Nabi siapa? Adam. Dua anak Nabi Adam ini diminta sama Allah, Nabi Muhammad mengkisahkan atau menceritakan. Ibu Evi, Bu Ir, Bu Hanifah, kemudian Bu Harlina, dua anak Nabi Adam tidak tertulis namanya dalam Quran, tapi tertulis namanya di dalam tafsir, yaitu yang pertama adalah Qabil. Qabil lahir dengan kembaran cantik, namanya adalah Ikrimah. Ya, kemudian Habil ini kan saya diminta untuk mengulangi pembahasan yang di Masjid Raya Bintaro, ini Masjid Raya Kebayoran Bintaro ya. Jadi nggak apa-apa diulang-ulang ini. Nggak apa-apa, kan nggak semuanya ke. Oh ya, udah ya. Jadi saya diminta Bu Ari membahaskan ini ya. Qabil lahir dengan kembaran namanya Ikrimah, cantik, dan Habil lahir dengan kembaran namanya adalah Labudha, tidak secantik Ikrimah. Bisa dipahami nggak? Jelas? Ya, maka Allah mewahyukan Nabi Adam agar menikahi putranya silang. Maka Qabil menikah dengan siapa? Labudha. Sedangkan Habil menikah dengan siapa? Iklimah, ya. Jadi Qabil mendapatkan yang tidak secantik saudari kembarnya, sedangkan Habil mendapatkan yang cantik, yaitu kembaran si Qabil. Maka silakan dicatat, inilah awal mula cikal bakal dosa pertama di muka bumi, yaitu iri. Itu apa tadi? Iri. Jadi iri adalah dosa pertama ada di muka bumi. Iri atau dengki sama. Iri, dengki, sirik. Senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Sedangkan dosa pertama kali yang ada di atas langit namanya adalah sombong. Maka sujudnya iblis kepada Nabi Adam tidak mau, maka itulah sombong. Ulangi ya, bareng-bareng. Dosa yang pertama ada di atas langit namanya sombong. Sedangkan dosa yang pertama kali ada di muka bumi namanya iri. Nah, sekarang tolong dicatat penanya, doa menjauhkan iri garing dengki. Doa menjauhkan apa tadi? Iri atau garis miring dengki. Silakan Bu Ani Aryani tolong terjemahkan. Nanti sebentar. Nanti ayat ini Bu Evi dibaca lagi. Cuma kita melebar. Doa dulu sekarang. Doa menjauhkan apa tadi itu? Iri dengki. Nah, suratnya 59 ayat 10. Apa nama suratnya? Al-Hasr. Al-Hasr. 59 ayat 10. Sudah? Ya. Sudah Bu Ani? Ya, saya bacakan nanti Bu Ani yang menerjemahkan. Ya, lihat masing-masing ke handphone atau Qur'annya. Nanti Bu Evi kembali lagi ya ke surat yang tadi, ini kita melebar sedikit nih. Ya, ini adalah doa menjauhkan sifat dengki atau iri. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun. Dari sini, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Bu Ari tandai dari Rabbana ighfir lana. Apa tadi? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Jadi ngeliat orang lebih kaya, ngeliat orang lebih tampan, ngeliat orang lebih cantik, mereka punya rumah lebih bagus, mereka punya kendaraan lebih bagus, punya tas mereknya Kremes lebih bagus ketimbang kita, maka ini adalah doanya. Bisa dipahami ke semuanya nih? Ya. Tolong jawab sebentar. Sudah hafal belum doa ini? Insya Allah hafal saya Pak Ustadz. Coba ulangi Bu Ari doa ini.
Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Masya Allah, ada ustazah di sini. Ustazah Arisinta. Masya Allah. Silakan terjemahkan Bu Ani, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan, jangan gentak saya, pelan-pelan ya, suaranya pelan-pelan ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan kami, ampunilah. Bukan, dari awal terjemahannya. Oh, dari awal. Ya. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka atau muhajirin dan ansor, mereka berdoa. Ya Sebentar. Tuhan. Nah, jadi muhajirin adalah mereka yang hijrah dari Mekah menuju Madinah. Sedangkan yang menerima pribumi adalah Ansor. Mereka berdua dipersaudarakan oleh Rasulullah. Mereka berdua tidak saling iri. Bahkan rumah mereka siap ditempati muhajirin. Bahkan harta mereka siap dimanfaatkan oleh muhajirin. Dan mohon maaf, bahkan istri mereka, barangkali 3 atau 4, mereka siap untuk menceraikan istri, salah satu istri di antara mereka, dan dinikahkan kepada kaum muhajirin, yang istrinya tidak mau pergi hijrah. Ini begini luar biasa. Maka kaum muhajirin dan kaum ansor tidak ada rasa iri atau dengki di antara mereka. Ulangi dari awal Ibu Ani, pelan-pelan ya, nanti saya potong, silakan. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, muhajirin dan ansor, mereka berdoa. Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan sebentar. Dan ampunilah siapa? Dan kami. Saudara-saudara. Enggak, ampuni kami. Ya. Kami ini masuk nggak ke siapa? Ke Bu Ani, suaminya Bu Ani, keluarganya Bu Ani, masuk nggak? Masuk. Masuk, berarti kalau begitu ini bukan hanya doa iri. Silakan dicatat QS 59-10.2, 1, doa pengampunan diri sendiri. Nah, diri sendiri ini termasuk kita, suami, anak-anak kita, juga keluarga kita. 1, pelan-pelan Bu Ani ulangi. Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Jadi masuk nggak teman yang sudah meninggal, kerabat yang sudah meninggal, keluarga yang sudah meninggal, orang tua yang sudah meninggal, yang telah mendahului dalam keimanan kami. Masuk apa enggak nih? Masuk. Masuk. Ini baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Ya, jadi kalau begitu doa ini pengampunan diri kita juga buat kerabat kita, keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Baru yang ketiga, silakan Bu Ani. Dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Maka yang ketiga, minta biar enggak dengki. Berarti kalau begitu, doa ini, Bu Ani tolong jawab, ada 3 permintaan. Yang pertama, minta ampuni kami. Iya, minta diampuni siapa? Siapa? Ya Allah, mudahkan jamaah, mudah dapat ilmu, ya Allah, mudahkan ya Allah. Kami. Ampun. Di sini kan ada 3 permintaan nih, ya, dalam teks doa ini. Bu Evi Megasari, yang pertama minta ampunan untuk diri sendiri. Yang kedua, saudara-saudara. Yang ketiga, yang beriman. Ya Allah, yang ketiga, jauhkan dari kedengkian. Ulangi. Dari ayat ini 3 permintaan sekaligus. Yang pertama minta pengampunan diri. Kedua minta pengampunan saudara-saudara kami. Yang ketiga minta jauhkan dari kedengkian. Iya, Masya Allah. Berarti kalau apabila ada orang yang lebih hartanya ketimbang kita, tolong diamalkan doa ini. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Maka ada 2 doa yang barusan kita amalkan. Pertama, doanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail selesai membangun Ka'bah, ketika membangun fondasi Ka'bah. Yang kedua, doanya Muhajirin dan Ansor. Mereka tidak ada perasaan iri atau dengki. Bisa dipahami nggak sampai di sini, Bu Dian, Bu Hesti, Bu Nyimas, Bu Evi, bisa dipahami? Insya Allah, Ustaz. Nah, sekarang kembali lagi. Suratnya ke-5, ayatnya 27. Pelan-pelan, Ibu Evi, silakan ulangi dari awal. Langsung terjemahkan. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Kisah kedua siapa tadi? Putra Adam. Berarti mereka berdua
Apa tadi? Astagfirullahaladzim. Qabil menikah dengan siapa tadi itu? Labuta, Buddha. Labudha, sedangkan Habil menikah dengan siapa? Iklimah. Kelima. Akhirnya mereka nggak suka, bukan, dia nggak suka nih Qabil. Ada rasa apa? Iri. 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 Penyebabnya apa itu iri? Cantik. Penyebabnya adalah wanita. Benar apa enggak ini? iya, Ya. Ya, maka dari situlah banyak orang mengatakan banyak laki-laki tersungkur jatuh karena rayuan, Wanita. tapi banyak juga laki-laki yang sukses berhasil karena dukungan. wanita, Makanya hati-hati dengan 3 ta. Harta, tahta, tahta, wanita, wanita. Ada nggak ustadz atau kiai istrinya 2? banyak. Banyak. Enggak, jangan bilang banyak. Ada apa enggak? Cukup bilang ada apa enggak? Jangan bilang banyak. Iya, ya udah ya. Hati-hati kedengeran my wife lagi di bawah. Ya, lagi terusin lagi ya. Jadi kalau gitu, apa tuh sampai mana saya ngomong tadi itu ya? Habil, Qabil. Dengki karena wanita. Dengki karena wanita. Itu Qabil dan Habil. Ya udah ya. Nah, akhirnya bagaimana Allah menyelesaikan masalah ini? Bagaimana Allah menyelesaikan masalah ini? Ya, bagaimana Allah menyelesaikan? Silakan Ibu Evi dari awal. Silakan pelan-pelan Ibu. Maaf Ibu, silakan. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam, ketika keduanya mempersembahkan kurban. Apa sebentar? Ketika keduanya mempersembahkan apa? Kurban. Lihat Qur'annya, jangan terjemah. Lihat Qur'annya Ibu, jangan terjemah. Watlu alaihim naba abnai adama bil haq idh qarraba qurbana. Apa? Mana? Berarti kalau begitu kurban, maka kalau begitu solusi menyelesaikan masalah Qabil dan Habil, solusinya adalah mereka masing-masing berkurban. Berarti kalau begitu, kurban sebenarnya bukan hanya diawali sejarahnya oleh zaman Nabi Ibrahim dan Ismail, tapi kurban sebenarnya adalah sejarahnya awal mulanya adalah Nabi Adam, yaitu ketika ketika menikahkan putranya, yaitu Qabil dengan siapa tadi itu? Qabil dengan Labuta. Labuzah, Habil dengan siapa? Iklimah. Nah, sebentar ke sini dulu. Itu kan Qabil abang, Labuzah adik perempuan, Habil adik, sementara Iklimah kakak perempuan. Nah, kok mereka boleh sih nikah dengan adik atau kakak? Di zaman Nabi Muhammad, syariat Nabi nggak boleh. Kenapa mereka boleh? Karena nggak ada orang lain lagi, Pak Ustadz. Nggak ada. Iya, Kan iya, anaknya Adam cuma 4 ini kan? ya Allah, tabar ya Allah. Enggak, ya anaknya sebetulnya sih anak Nabi Adam itu 80 orang. Ya, Nabi Adam anaknya 80. Istrinya Hawa, Sayyidah Hawa melahirkan 40. Setiap kali lahir 2. Jadi kembar. Nah, apa yang terjadi? Kenapa dijodohkan begitu? Karena perintah Allah. Ya benar juga sih, karena nggak ada orang lain. Ya benar juga ya, karena sebenarnya ada siapa tadi? Perintah siapa tadi? Allah. Maka Allah memberikan jalan keluar, diantaranya adalah dengan cara apa tadi? Kurban. Maka tolong dicatat, sejarah kurban pun sebenarnya diawali sejak zaman Nabi Adam. Nyambung gak nih semuanya nih? Nyambung. Nah, sekarang apa yang terjadi? Qabil petani, Habil peternak. Bu Ani, ulangi. Habil Petani. Ya Allah, mudahkan jamaah nerima Qabil ilmu ya peternak. Rahman Rahim. Saya ulangin ya. Qabil petani, Habil peternak. Sama-sama ya. Qabil petani. Habil peternak. Qabil petani, dia berikan sayur mayur yang tidak segar. Habil petani, dia berikan kurban, yaitu domba yang istimewa. Maka yang diterima adalah yang Habil, karena berkorbannya yang paling bagus. Maka kalau begitu, kita sedekah yang paling utama adalah Bu Evi. Kita sedekah yang paling utama adalah yang paling bagus. Nah, barang itu kita cintai. Setuju nggak? Setuju nggak? Nah, pengalaman di Bu Evi, saya awal Ramadan tausiah di Ciledug. Apa yang terjadi? Kultum taraweh, saya pakai sorban warna krem.
Saya tausiahlah depan jamaah laki-laki itu. Saya bilang, sedekah yang paling utama adalah barang itu kita sukai atau kita cintai. Depan saya jamaah bilang begini, Ustadz, saya suka dengan surban Ustadz warna krem. Ya Allah, kira-kira saya kasih apa enggak tuh? Kasih dong, Ustaz. Ya Allah, ya udah, akhirnya dikasih. Makanya Bu, susah barang yang kita cintai kita sedekahkan. Iya. Nyambung kan nih semuanya nih? Nyambung. Nah, berarti kalau begitu, ibu yang punya suami, cinta sama suaminya, diapakan suaminya? Tidak dikasih, Ustaz, dijaga. Ya udah ya, jadi kalau begitu, jangan disedekahkan suaminya. Jadi kalau begitu apa? Berarti kalau begitu sedekah yang paling utama adalah sesuatu yang kita cintai. Makanya kurban pun begitu. Yang paling utama adalah yang kita sukai. Nah, bisa dipahami nggak semuanya nih? Bisa. Ya, ulangi dari awal Bu Evi, maaf sekali lagi, ulangi dari awal, silakan. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Terus? Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah satu dari mereka berdua, Habil, diterima, dan dari yang lain Qabil tidak diterima. Dia Qabil berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Sebentar, hati-hati dengan dengki ya. Bisa mengakibatkan pembunuhan. Nah, inilah akhirnya pembunuhan terjadi karena awal mulanya adalah dengki, karena bukan memperebutkan, karena adalah wanita. Ya, apa ucapan Habil ketika abangnya mengatakan aku akan membunuhmu, maka Habil mengatakan, silakan Bu Evi, ini baru poinnya, silakan. Dia Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Jadi kalau begitu, amalan yang Allah terima adalah kalau kitanya bertakwa. Benar nggak nih? Iya. Ya, jadi kalau ada yang tanya, apa syarat amal ibadah yang Allah terima? Maka syarat amal ibadah yang Allah terima adalah ibadahnya orang-orang yang apa tadi? Bertakwa. Bertakwa. Ya, sekarang gini, kembali lagi tadi. Robbana taqabbal minna. Benar nggak? Innaka antas samiul alim. Berarti kalau begitu, ibadah yang Allah terima adalah orang-orang yang apa tadi? Takwa. Silakan dicatat. Syarat ibadah Allah terima. Saya ulangi. Silakan dicatat. Syarat ibadah apa tadi? Syarat ibadah yang Allah apakan? Terima. Ya, tolong buka Qur'annya. Buka Qur'annya, yaitu suratnya ketiga, ayatnya 85. Apa tadi? Ketiga. Ali Imran ya Pak Ustaz? Iya, Ali Imran ayat berapa? Masih Bu Ani, Ibu Ani Aryani, tolong terjemahkan Ustadz. 3 ayatnya berapa tadi? 85 ya Ustadz. 85, ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, kita baca dulu. Ya Allah, sabar ya Allah, mudahkan dia rezekinya ya Allah. Bu Ami sehat, Bu Ani? Alhamdulillah Ustadz. Ini Bu Ari kebanyakan jamaah yang pernah ikut kajian Zoom juga, Bu Ari. Iya, betul. Bu Ani pernah ketemu saya sebelumnya? Ketemunya online Ustadz. Online ya, semoga sehat selalu ya. Terima kasih. Ya, kalau Ibu Evi Megasari pernah ketemu saya sebelumnya. Ya udah ya, ngaji lagi ya. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima. Dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Jadi kalau orang non muslim puasa diterima nggak? Tidak. Ya. Jangan ragu dong, diterima nggak? Tidak diterima. Tidak. Kalau orang muslim kemarin kan ada tuh di media sosial, ada orang non muslim yang ikut puasa, benar nggak? Iya. Ya, kalau itu diterima nggak? Nggak. Syarat ibadah yang Allah terima adalah Islam. Itu digaris bawahi. Syarat ibadah yang Allah terima adalah apa tadi? Islam. Sekarang suratnya 14 ayat 18. Berapa tadi? Suratnya keberapa? 14. 18 ayatnya 18. Nah, silakan langsung terjemahkan Bu Ani. 14 Ibrahim ayatnya 18, silakan.
Dibaca dulu Ustaz enggak? Langsung terjemah ya. Perumpamaan orang yang ingkar kepada Tuhannya, perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin keras pada Sebentar. Ini Ibu Ani menerjemahkan ingkar. Lihat Qur'annya. Lihat Qur'annya surat ketiga surat 14 ayatnya 18. Ya. Masalul ladzina kafaru. Sekarang ingkar diganti kafir. Perumpamaan orang-orang yang kafir. Silakan ulangi lagi. Perumpamaan orang yang kafir kepada Tuhannya, perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. Ibu fokus dulu ke depan, Bu Ari. Jadi batu yang sangat licin, di atasnya ada debu. Batu yang sangat licin, di atasnya ada apa tadi? Ada debu. Maka kemudian ditiup dengan angin yang sangat kencang. Maka debu itu akan apa? Terbang. Akan terbang. Maka di batu itu tidak tersisa apa? Tidak tersisa apa-apa. Ya Allah, mudahkan ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu batu licin. Batu licin, kemudian di atasnya ada apa? Ada debu. Lalu debunya ini ditiup angin yang sangat kencang. Sehingga itu batu sehingga debu itu tidak tersisa di atas batu. Nah, benar Bu Tesi, apa yang terjadi? Itulah perumpamaan ibadahnya orang-orang kafir. Maka sedekah mereka, kemudian kebaikan mereka sebenarnya itu tidak diterima. Syarat ibadah yang Allah terima adalah yang pertama Islam. Nyambung nggak semuanya nih? Bu Evi, bisa dipahami nggak? Ya. Ya, jadi kalau begitu, apabila ada yang tanya, pegang Bu Ari 2 ayat ini. Yang pertama surat Ali Imran ayat 85, yang kedua surat 14 ayat 18, syarat ibadah yang Allah terima adalah Islam. Ya Bu Ani ya. Makanya Allah mengenalkan kita melalui orang tua kita, bersyukur. Kita mengenal Islam melalui orang tua kita. Bersyukurlah kepada Allah. Kenapa? Karena ibadah yang Allah terima syaratnya adalah apa tadi? Islam. Dah. Udah belum? Sudah. Nah, sekarang Bu Evi dan semuanya, ada nggak orang yang dulunya ke masjid, sekarang udah nggak ke masjid? Ada nggak orang yang dulunya berhijab, sekarang udah nggak berhijab lagi? Ada apa tidak? Ada. Nah, berarti lepas keimanannya. Gimana caranya Ustadz? Biar kita sampai mati punya iman. Ada lagi doanya dari Quran, biar meninggal dunia punya iman, biar pakai jilbabnya istiqomah, biar tahajudnya istiqomah, biar puasa sunnah istiqomah. Apa Ustadz? Udah 2 doa sebelumnya kita amalin. Coba Bu Ani saya tes. Pertama doa dari siapa tadi? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Yang kedua doanya? Yang kedua doa dari zikir pagi itu ya. Ya Allah mudahkan ya Allah. Yang kedua doa dari Quran. Doa dari Quran tadi. Kaum Ansor itu ya. Ya kaum Ansor ya. Apa kaum Ansor itu? Kaum Ansor gimana Bu Evi? Silakan. Yang pertama minta ampunan pada diri sendiri, terus kepada saudara, dan pengampunan bukan dari dengki ya. Berarti kan udah 2 doa yang Ustadz kasih, benar nggak? Iya. Iya, masalahnya boleh amalin nggak satu lagi nih? Mau Ustaz. Jangan bilang mau, insya Allah. Kalau ntar meninggal, insya Allah. Yang ketiga, yaitu suratnya ketiga. Ayatnya 8. Masih Ibu Ani. Suratnya ketiga, ayatnya 8. Tolong amalkan doa ini. Ya, tolong Bu Evi, suatu saat nanti ketemu saya tanya 3 doa ini. Beneran Ustadz? Iya beneran, saya tanya khusus buat Bu Evi. 3 ayatnya 8. 3 ayatnya 8. Kalau saya tanya, Bu Evi gimana caranya biar pakai jilbab istiqomah? Ini semuanya. Ali Imran ayat berapa tadi? 8. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Silakan Bu Ani terjemahin. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan,
setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Sebentar. Jangan engkau condongkan diri kami kepada kesesatan setelah mendapatkan hidayah. Sama-sama yuk, hafalin. Jangan engkau condongkan hati kami ke dalam Dan kesesatan setelah engkau berikan hidayah kepada hidayah. Berarti kalau begitu sekarang dapat hidayah nih, berjilbab hidayah, puasa sunnah hidayah, jangan sampai lepas. Nyambung nggak nih? Nyambung. Bu Evi, Bu Tesi bisa dipahami nggak Bu Tesi? Bisa Pak Ustadz. Maka ini apa? Ini biar nggak lepas hidayahnya. Ulangi dari awal Bu Ani. Ya Tuhan Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan, setelah Engkau beri hidayah kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Jadi rahmat ini bisa berarti adalah malaikat rahmat ketika sakaratul maut. Ya, ketika kita nggak pakai masya Allah, alhamdulillah, saya ulangin ya. Ketika sakaratul maut datang malaikat maut, datang malaikat rahmat. Nah, malaikat rahmat ini diartikan rahmat dan karuniakanlah rahmat, yaitu malaikat rahmat yang membimbing kita mengatakan la ilaha illallah. Kenapa begitu Ustaz? Karena sedang sekarat, ada dua setan menghampiri kita menyerupai orang tua. Yang sebelah kanan menyerupai ibu, yang sebelah kiri menyerupai bapak, dan mengganggu kita agar keluar dari Islam. Maka datanglah malaikat rahmat. Atau 10 doa. Semuanya ke depan dulu pandangannya. Semuanya ke depan dulu. Lihat ke jari-jari saya, Bu Ari, Bu Evi, Bu Feni, Bu Fauzia, Bu Rinjani, Bu Wuri, Bu Bodro, Bu Bodro, ya Allah subhanallah. Bu siapa namanya, susah banget ini. Bu Bodro Weni, Bu Dian, Bu Sri, Bu Hesti, Bu Nyimas, Bu Herlina, Bu Nan, ke saya 10. Lihat. 10 ya, hitung. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut. Nih, wa rahmatan indal maut. Wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawina alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Ini bukan dari hadis, tapi kalau diamalkan silakan. Nomor 6 tadi apa nomor 6? Nomor 6 tadi apa? Rahmatan indah maut. Yaitu apa? Disesuaikan dengan ini. Coba ulangi Bu Ani. Bu Ani ulangi, silakan. Ya Allah. Ya Allah, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan, setelah Engkau beri hidayah kepada kami. Dan karuniakanlah kami rahmat dari sisi-Mu. Rahmat. Berarti apa? Datanglah malaikat rahmat. Nah, ini ada pendapat begitu mengatakan. Berarti kalau begitu, biar kita enggak lepas hidayah dan ditemani oleh rahmat ketika sedang sakaratul maut. Maka doa ini jauh dari kesesatan, tetap pakai jilbab sampai akhir hayat, tetap istiqomah baca Quran, tetap tahajud baca Quran, enggak putus Senin, Kamis dan Syawalnya, enggak putus Ayyamul Bidnya Bu Evi, dan kemudian didatangi rahmat, yaitu malaikat rahmat ketika sedang sakaratul maut. Maka dari sekian banyak jamaah, ada nggak yang sudah hafal doa ini? Ada. Ada ini. Coba Bu, silakan. Doanya gimana Bu Ani? Jangan lihat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Robana. Nggak usah lihat plafon, Ke depan aja pandangan, silakan. Robana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya, Bu Evi siap-siap. Ada 3 doa. Suatu saat nanti ketemu sama saya, Bu Evi. Doa ini harus udah bisa. Insya Allah. Oh, insya Allah Ustaz. Ya, bisa dipahami semuanya ya? Insya Allah. Coba saya tes. Apa syarat ibadah yang Allah terima? Islam. Ya, Islam. Maka orang Islam beribadah, bersedekah tidak diterima. Ya. Orang selain Islam beribadah tidak diterima. Maka bedanya kalau mereka dikasih kebahagiaan balasan dari ibadah mereka, tapi kalau kita dikasih pahala sebagai tabungan pahala di akhirat. Saya ulangin, bedanya kalau mereka berbuat kebaikan dikasih balasan, kemudahan, rezeki, mudahnya sakaratul maut, tapi kalau kita beribadah bukan hanya dikasih kemudahan, tapi menjadi balasan pahala di akhirat nanti. Kedua, ibadah yang Allah terima syaratnya selain apa tadi? Islam. Yang kedua, iya, Masya Allah. Ulangi Bu Tesi apa tadi?
Ya syaratnya Takwa. kalau ibadah kita diterima selain Islam, Yang kedua tadi apa tuh? Takwa. Orang yang bertakwa. takwa ya. Ikhlas. Ya Oh, Allah, ya Rahman Mudah, ya ikhlas. Allah. Astagfirullahalazim, ya Allah. Apa tadi? Ikhlas. Ikhlas. Ikhlas, ya Allah. Coba sekarang tidak bukannya iya, alhamdulillah, semoga dapat ilmu berkah ya. Nah, sekarang tolong lihat ke saya dulu pandangannya semuanya. Ibu Ari, Ibu Tesi, semua pandang ke depan. Ya, siap. Yang pertama dipanggil di hari kiamat ada 3. Jam'ul Quran, Jam'ul Mal, Utila. Yang rajin baca Quran, yang rajin sedekah, mati di medan tempur. Ulangi. Yang baca Quran. Rajin baca Quran. Ya Allah, mudahkan ya Allah. Yang kedua, yang rajin baca Quran, rajin sedekah, dan mati di medan perang. Ulangi. Yang rajin baca Rajin Quran. baca Quran, rajin bersedekah, bersedekah, di medan di perang. Orang yang pertama dipanggil baca Quran, ditanya apa yang engkau perbuat dengan Quran, maka dia mengatakan aku baca Quran pagi, siang, sore, dan malam. Allah bilang kadzabta, pendusta. Engkau baca Quran biar dibilang engkau pandai baca Quran oleh orang lain. Yang kedua sedekah, dia sedekah mengharapkan pujian biar dibilang dermawan, singkat hadis. Yang ketiga, dia mati di medan perang pengen dibilang pahlawan. Maka 3 orang ini sedekah, baca Quran karena mengharapkan pujian, sedekah karena dibilang dermawan, dan mati karena di medan perang ingin dibilang pahlawan. 3 manusia ini awwalu tusa'aru bihim munar yaumal qiyamah. 3 manusia ini yang pertama kali dibakar di api neraka karena sedekahnya tidak ikhlas. Jadi kalau begitu, Ibu Ari, Ibu Ani, Ibu Evi, Bu Rinjani, Bu Fauzia, Bu Sisolawati, Susilawati, ya astagfirullahaladzim, siang-siang ini, Susilawati, Ibu Bodroweni, Ibu Tesi, semua ibadah yang Allah terima, yang kita hadir. Sampai Ustadz Tausiah pada siang hari ini, syaratnya adalah ikhlas. Tolong Islam. Iya benar juga sih. Pertama Islam, kedua apa tadi? Ikhlas. Dah, tolong dicatat. Ikhlas, tanda panah. Ikhlas, tanda panah. Sudah? Sudah? Bu Evi sudah? Sudah. Ikhlas, tanda panah, sabar. Sudah? Sabar, tanda panah, syukur. Sudah? Syukur, tanda panah, ridho. Ridho, tanda panah, qanaah. Ulangin Bu Ari. Susun dari awal tadi. Ikhlas, tanda panah, sabar. Maka orang yang ikhlas, dia pasti sabar. Bisa dipahami? Nggak pakai oke. Insya Allah. Ya. Ulangi lagi Bu Ari. Mulai dari awal. Ikhlas, tanda panah, sabar. Orang Maksudnya? yang ikhlas pasti sabar. Yang saya bilang pasti karena Allah yang menjanjikan. Kalau Allah nggak ingkar janji. Ulangi. Allah ingkar janji nggak? Tidak. Nabi Muhammad ingkar janji nggak? Tidak. Ustadz? Ingkar, bisa ingkar. Ada nggak Ustadz yang kajian Zoom datangnya telat, masuknya telat? Ada. Yang mana dia orangnya? Udah ya, ngaji lagi. Ulangi lagi tadi dari awal, Bu Ari, ulangi dari awal. Yang sesuai dengan arahan saya tadi. Silakan. Iya, ikhlas, tanda panah, sabar. Ya. Insya Allah orang yang ikhlas pasti sabar. Insya Allah ya Ustaz. Iya, kan janji Allah, pasti dia. Janji Allah. Sabar, tanda panah, syukur. Orang yang selalu bersyukur ya. Jadi sebenarnya syukur itu diawali dari apa? Kesabaran. Kesabaran itu diawali dengan apa? Ikhlas. Bisa dipahami nggak semuanya nih? Ya, ikhlas, sabar, syukur. Teruskan lagi. Tanda panah setelah syukur adalah ridho. Ridho dengan keputusan Allah. Ridho dengan kodoknya Allah. Yang di atas langit namanya kodok. Yang di bawah namanya qadar. Nah, gini. Ke saya dulu bareng-bareng. Kita udah bahas di Lailatul Qadar Bu Evi ya. Ingat ya. Yang di atas namanya apa tadi? Kodok. Yang di bawah namanya apa Bu Tesi?
Qadar. Nah, maka Ustadz meninggal kapan dan di mana sudah ada di sana. Jangan Ustadz dah, kita semuanya. Kita semua meninggal kapan dan di mana ada di sana. Ya. Tapi sekarang belum meninggal. Maka kodoknya sudah ada, kodarnya belum terjadi. Nyambung gak nih semuanya? Nggak pakai Masya Allah ya. Kodoknya sudah ada, kodarnya belum terjadi. Maka kita belum meninggal nih, tapi kapan meninggal sudah ada di sana. Tapi orang yang ikhlas, apalagi tadi sabar dan syukur, maka ketika itu dia ridho menghadapi keputusan apa yang Allah tentukan. Benar gak nih semuanya nih? Ya, maka orang pengen nerima apa yang Allah putuskan, maka dia harus banyak apa? Bersyukur, bersabar, ikhlas. Ini kalau nggak dilatih susah. Teruskan lagi dari awal Bu Ari, silakan. Ikhlas, tanda panah, sabar. Terus? Insya Allah sabar. Kemudian dari sabar, tanda panah syukur. Terus lagi? Tanda panah ridho dengan kodok dan kodar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda panah lagi qanaah tadi ya Pak Ustadz. Qanaah itu artinya merasa cukup, merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Ya, makanya orang yang enggak merasa puas, orang yang selalu merasa tidak puas, itu namanya adalah serakah. Ya, ini toma bahasa Arab toma. Ya, serakah. Ini bahaya. Makanya kalau begitu silakan dicatat, induk amalan hati adalah ikhlas. Silakan dicatat apa tadi? Induk amalan hati adalah apa tadi? Ikhlas. Ya, itu dipelajari itu. Menghadapi apapun kita harus banyak apa tadi? Ikhlas. Makanya induk amalan hati adalah ikhlas. Dan ikhlas ini susah kalau tidak dilatih. Makanya orang-orang yang ikhlas, Bu Ari, Bu Tesi, Bu Ratna, Ibu Feni, Bu Erna, biasanya sudah kelihatan dari aura wajahnya. Orang-orang yang ikhlas sudah kelihatan dari aura wajahnya. Kalau kita pandang, maka hati kita jadi teduh. Hati kita jadi adem. Kenapa? Dia orang-orang yang ikhlas. Insya Allah, saya memandang wajah dua wanita di depan saya, hati saya jadi teduh. Ya udah ya, nggak enak saya ngomongnya ya. Berarti kalau begitu, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang sabar tuh beda loh aura wajahnya. Beda. Bahkan pernah nggak Bu Evi ada orang bilang begini nih kepada sesamanya, umpama gini, ya Allah enak sekali ya mandang wajahnya, adem hatinya, bercahaya, bersih, bersinar. Itu kenapa? Bisa jadi karena pancaran keikhlasannya, karena pancaran kesabarannya dan selalu bersyukur. Tapi kalau ada orang yang selalu bergelimang harta, ini yang jadi masalah. Makanya doanya Abu Bakar Siddiq. Wah, doa lagi nih. Ada berapa tuh doanya tuh Bu Evi semuanya tuh? Ini doa Abu Bakar Siddiq nih. Ada berapa doanya tadi tuh? Sekarang keempat ya Ustaz. Ya, sekarang keempat. Ya, silakan tulis. Allahumma. Udah? Allahumma ja'alid dunya. Allahumma ja'alid dunya fi aidina. Allahumma ja'alid dunya fi aidina. Wala taj'alid dunya. Wala taj'alid dunya fi qulubina. Saya ulangi. Allahumma ja'alid dunya fi aidina. Wala taj'alid dunya fi qulubina. Ulangi Bu Evi, tulisan saya, silakan. Allahumma yaj'alid dunya. Nah, sini maaf ya. Allahumma langsung langsung ya. Nah, silakan. Allahumma yaj'alid dunya fi aidina. Ya. Taj'alid dunya fi qulubina. Ya, ulangi ya. Allahumma langsung Allahumma MAJ Allahumma langsung alid dunya, itu disambung Allahumma ja'alid dunya ya. Allahumma ja'alid dunya fi aidina wala taj'alid dunya fi qulubina. Nyambung enggak? Ya. Udah, sekarang lihat ke saya semuanya. Bu Ani. Lagi Pak Ustaz. Apa Bu Tesi? Sekali lagi, tolong ulangin, maaf. Iya, bareng-bareng ya, sama-sama angkat suaranya. Bisa nggak ngatur Allah? Nggak bisa. Nggak bisa. Ngatur Ustadz?
Bisa. Ya udah, saya ulangin ya, saya ulangin sini bareng-bareng ya Allah. Semoga Bu Tesi panjang umur, sehat, tambah rezekinya ya Allah. Sini bareng-bareng. Pak Ustadz juga. Allahumma ja'alid dunya fi aidina Aidina. wala taj'alid dunya fi qulubina. Silakan Bu Arisanti, Bu Arisinta, silakan. Allahumma alid dunya fi aidina wala taj'al dunya fi kulubina. Wala taj'alid, Allahumma ja'alid, langsung D-nya double. Ulangi dari awal. Allahumma alid dunya fi aidina wala taj'al dunya fi kulubina. Pandangan ke depan dulu, Bu Tesi. Bu Tesi, ke Ya, depan Pak dulu Ustadz. pandangan. Pandang ke depan Ya, dulu ya, sini ya. semuanya. Bu Evi semua, Bu Erna, Bu Evi, Bu Susilowati. Allah Akbar, kok tumben-tumben. Bu Bodroweni, lihat sini semuanya. Ke depan. Bu Ani, Allahumma ja'alid dunya fi aidina. Ini tangan nih. Tangan, kekuasaan. Jadikanlah dunia dalam tanganku, dalam genggamanku, dalam kekuasaanku. Jadikanlah dunia dalam genggamanku, dalam tanganku, dalam kekuasaanku. Dan jangan engkau jadikan dunia di hatiku. Nggak pakai oh, Masya Allah, Subhanallah. Ulangi, Bu Ari, silakan. Allahumma alid dunya fi aidina wala taj'alid dunya fi kulubina. Artinya, Ya Allah, jadikanlah dunia di dalam genggamanku dan jangan jadikan dunia di dalam hatiku. bisa dipahami nggak Bu Ani, Bu Evi, Bu Ya, Tesi? Coba gimana Bu Tesi memahaminya barusan? Oh, jadikanlah dunia dalam genggamanku dan jangan dunia apa tadi? Di dalam hatiku. hatiku. Jadi kita jangan sampai dikuasai sama dunia. Oh iya. Ya, bisa dipahami ya. Tapi malah justru dunia kita kuasai. Kalau kita sudah dikuasai sama dunia, maka kita akan dibuat selalu haus oleh Allah. Itu jadinya ya. Maka ini doanya adalah doanya Abu Bakar Siddiq. Boleh, dan ini selalu saya amalkan Bu Evi ketika lagi tahajud. Biar kita ini jangan sampai dihantui oleh siapa tadi? Oleh siapa tadi? Dunia. Suami. Nafsu. Dunia. Ya astagfirullahaladzim. Dunia. Ya Allah ya Rahman. Apa tadi? Dunia ya. Bisa dipahami semuanya ya. Nah, jadi berlomba-lomba kendaraan, berlomba-lomba rumah, berlomba-lomba menumpuk harta. Alhaakumut takasur. Celakalah orang-orang yang menghitung-hitung. Makanya jangan sampai nih. Makanya itulah doanya. Dah, kembali lagi. Syarat ibadah yang Allah terima yang pertama Islam. yang kedua, Ikhlas. dan yang ketiga ittiba. Oh, yang ketiga. Yang ketiga ittiba, pakai ain, ittiba. Ittiba. Enggak usah ittiba, jangan ikuti saya, biasa aja ittiba. Apa tadi? Ittiba. Ittiba. Apa Bu Tesi? Ulangi. Ittiba. Ya. Sini ittiba. Betul nggak? Ittiba. Ittiba. Kayak air kan ya? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya tausiah zuhur gini-gini amat. Ya Allah, semoga buka puasanya nanti ya Allah, Engkau berikan kemudahan ya Allah. Ngantuk Ustaz. Apa? Biar enggak ngantuk. Ya udah ya. Ittiba artinya mengikuti sunnah Nabi. Mengikuti sunnah Nabi. Apa tadi? Mengikuti sunnah Nabi. Itu artinya ittiba. Berarti maksudnya begini, bukan mengikuti sunnah Nabi. Tolong di garis di apa di ini kan dulu. Mengikuti Nabi gitu. Mengikuti ajaran Nabi. Mengikuti Nabi Muhammad. Kalau ibadah tidak mengikuti Nabi Muhammad, sia-sia. Benar nggak? Mencontoh. Dah. Mencontoh. Iya, mencontoh Nabi. Dah, sini semuanya ke depan. Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah seperti salatnya aku. Jelas nggak? Yes. Bisa dipahami nggak? Dah. Yang kedua, kalau kita mau umroh, travel mengadakan. Kalau kita mau haji,
juga travel mengadakan sebelum kita berangkat umroh, berangkat haji, Bu Tesi, Bu Helena, kita travel mengadakan. Manasik. Nah, itulah tujuannya. Itulah tujuannya. Biar kita umroh dan haji sesuai dengan tuntunan Nabi. Apanya benar? Tuntunan Nabi. Tuntunan Nabi, Bu Tesi. Benar nggak? Iya, sesuai ajarannya Nabi. Iya. Nah, bagaimana caranya Bu Tesi bisa mengetahui kalau itu ajaran Nabi? Caranya adalah dengan ilmu. Ya, nggak pakai ilmu itu didapatnya dengan cara hadir di mana nih? Majelis. Majelis taklim. Tolong diulangi saya. Tidak tulis dulu. Tolong diulangi saya. Ada 2 amalan ibadah dapetin pahala orang tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Ulangi. Ada 2. Ya Allah, saya ulangi 2 kali ya. Nah, udah Bu Tesi sebentar. Ada 2 amal ibadah dapetin pahala orang tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Ada 2 amal ibadah yang mudahkan jamaah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Evi ulangi. Ada 2 amalan yang mendapatkan amalan tanpa mengurangi amalan dia sedikit pun. Masya Allah. Apa yang pertama? Ada 2 ya. Mandalla ala khairin, mengajak kebaikan. Maka yang hadir pada saat ini 24 orang. Diprakarsai oleh umpama Ibu Ari. Maka semua hadir. Maka semua dapat pahala masing-masing 700 kali lipat. Maka Ibu Ari dapetin pahala semua tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Do you understand? Understand, Pak Ustadz. Bu Tesi, bisa dipahami? Bisa, Pak Ustadz. Coba ulangi. Ada 2 amalan. Ya Allah, mudahkan ya Allah. Mengajak kebaikan. Mengajak kepada kebaikan. Nah, gitu ya. Maka saya diingatkan kalau dari Senin kemarin ada puasa Ayyamul Bid. Maka yang mengingati saya dapetin pahala puasa saya sekarang tanpa mengurangi pahala saya sedikit pun. Bisa dipahami nggak? Bu Evi, bisa dipahami semua? Nah, yang kedua, dapetin pahala dia nggak berkurang pahalanya. Apa Ustadz? Memberi makan orang yang Puasa. Masa puasa dikasih makan? Berbuka. Oh, berbuka. Yang berbuka, iya. Iya, benar apa enggak? Maka kalau begitu, apabila Ustadz lagi puasa, ada yang membawakan makanan, maka yang membawakan makanan dapetin pahala Ustadz yang berpuasa tanpa mengurangi pahala Ustadz sedikit pun. Iya. Ya, makanya di sini juga ada nih yang bawain makanan ke rumah Ustadz, tapi ada juga yang belum bawain makanan ke rumah Ustadz. Ya, dah canda doangan. Berarti kalau begitu ada 2. Kalau gitu Ustadz kalau puasa bilang-bilang. Astagfirullahaladzim ya Allah ya. Kalau begitu ada 2. Yang pertama apa tadi? Yang pertama ada 2. Yang pertama Mengajak kebaikan. Kedua memberi makan orang yang berbuka. Jadi kalau begitu ibadah yang Allah terima syaratnya adalah Islam. Kedua adalah ikhlas. Ketiga adalah ikutin tuntunan Nabi. Ittiba itu ya. Yang keempat adalah akhlak. Apa yang keempat? Akhlak. Apalah artinya puasa Ramadan, tutur katanya setelah Ramadan masih menyinggung perasaan orang. Setuju? Setuju. Nah, jadi kalau begitu, apalah artinya puasa Ramadan, tapi kalau ibadahnya merasa paling benar sendiri. Bisa dipahami semua? Insya Allah. Maka Ustadz tidak cingkrang, Ustadz tidak berjenggot, janganlah mandang sebelah ke Ustadznya. Saya mau hadir pengajian kalau dia satu golongan dengan saya. Oh, ini masalah ini. Ya, berarti kalau begitu buah dari ibadah adalah akhlak. Akhlaknya mulia. Siap menerima perbedaan. Meskipun itu sangat bertentangan dengan kita. Dan syukur-syukur itu semuanya kita dapatkan dengan akhlak yang mulia. Makanya ciri orang yang makanya amal ibadah yang Allah terima tadi kisah Qabil dan Habil di paling ujung Bu Evi. Orang yang apa tadi?
Ya Allah, yang paling ujung, mudahkan jamaah Bu Evi semua. Yang paling ujung tadi, amal ibadah yang ucapan Habil. Yang tadi surat kelima ayat 27. Sesungguhnya sesungguhnya Allah menerima orang-orang ibadah yang tadi Bu Evi, yang paling ujung, sesungguhnya Allah menerima ibadah orang-orang yang bertakwa. Bisa dipahami nggak? Insya Allah. Berarti kalau begitu apa, Bu Tesi? Akhlaknya. Apa ciri orang bertakwa? Apa ciri orang bertakwa? 3. Ayatnya 133, 134. 3 ayatnya 133, 134. Ibu Ari terjemahkan langsung. 3 ayatnya 133, 134. Ali Imran ayat 133 dan 134 ya Pak Ustadz. Ya, silakan pelan-pelan. Ya, silakan Bu Ari baca bismillah dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa menikmati surga. Nah, sekarang siapa dia orang bertakwa dijelaskan di ayat berikutnya. Silakan. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. 1. Ya, 1. Orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. 2. Orang-orang yang menahan amarahnya. Enggak emosian, enggak ambekan, enggak baperan, enggak mudah ketersinggungan. Bisa dipahami enggak? Ya. Apalagi Bu Ari, Bu Evi Megasari, apalagi Ustadz. Ini aja nih acara ketiga saya. Setelah ini saya mau ke Bojonggede. Ya, apa yang terjadi Ustadz? Macam-macam orang ditemuin sama Ustadz. Kalau Ustadznya baperan, berabe, stres. Ya, hidup ini jangan baperan. Intinya apa? Nahanlah amarah. Apanya iya? Nahan amarah. Ketiga, silakan dari awal, yaitu orang-orang Bu Ari, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Ketiga, dan memaafkan kesalahan orang lain. Itulah halal bihalal. Nggak pakai Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah. Itulah apa tadi? Halal bihalal. Saling memaafkan. Itu makanya Bu Tesi, makanya ayat puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum takun. Itulah cirinya. Makanya Bu Tesi kalau pengen tahu orang berhasil puasanya, ya 3 tuh diantaranya: rajin sedekah, suka menahan amarah, dan memaafkan. Jadi dia nggak ego, nggak merasa paling benar, nggak merasa paling suci, nggak merasa paling segala-galanya. Dia nggak siap menerima perbedaan. Apa Bu Tesi? 1 berinfak itu ya. Kedua, orang yang bertakwa. 1 berinfak pada waktu lapang dan sempit. Kedua, orang-orang yang menahan amarahnya. Ketiga, memaafkan orang lain. Iya, jadi suka memaafkan dia, nggak dendam. Nyambung nggak nih? Nggak apa tadi? Nggak dendam. Nggak dendam dia nggak dendam. 133, 134, dia nggak dendam. Suka memaafkan Bu Ani, Bu Tesi, dia nggak dendam karakternya. Makanya kalau umpama ada manusia yang punya karakter pendendam, hati-hati, bukan orangnya bertakwa, nggak lulus, khawatir nggak lulus puasa Ramadannya. Nggak pakai ya Allah dia lagi astagfirullahaladzim ya Allah, alhamdulillah ya Allah ya. Berarti kalau gitu apa yang terjadi Ustadz? Berarti kalau begitu jadilah manusia yang tidak pendendam meskipun dia pernah menyakiti kita. Kalau Ibu Evi sama saya baik, saya balas kebaikan Bu Evi itu biasa. Tapi kalau ada orang nggak baik, kita balas kebaikannya, tapi kita malah balas kebaikan, maka itu luar biasa. Kalau baik sama orang yang udah baik biasa, tapi baik sama orang yang nggak baik luar biasa. Maka di dunia ini Bu Tesi, Bu Ani, ya,
sama-sama ikuti saya. Bu Evi, semuanya sama-sama ikuti saya. Membuat semua orang suka sama kita, ulangi. Membuat semua orang semua suka orang sama suka kita, sama kita Mustahil. mustahil. Bener nggak? Betul. Betul. Nggak Iya, ada kalau semua. mah. Apa Bu Tesi? Iya, susah membuat orang semua suka sama kita, ya Pak Ustadz ya. Paling Iya. beberapa orang. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sabar menghadapi Bu Tesi saya, ya Allah. Iyalah, jangankan kita, Bu Tesi. Kurang apa Nabi Muhammad akhlaknya? Iya. Iya, akhlaknya Nabi Muhammad ada nggak yang nggak suka? Ada. Apalagi Ustadz. Bener nggak? Benar. Makanya Ustadz, Bu Evi, ada yang jamaahnya ngefan, ada yang jamaahnya suka, ada yang jamaahnya nggak suka, itu udah biasa. Nah, makanya kalau Ustadz mengharapkan jamaahnya suka, khawatir nggak ikhlas. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Bisa. Nah, sekarang itu coba ulangi syarat ibadah diterima. Islam, ikhlas, ikuti Nabi, dan akhlak. Ulangi Bu Evi, dari 4 ini. Ulangi Bu Evi. Pertama, Islam, kedua ikhlas, ketiga mengikuti Nabi, keempat akhlak. dan syarat ibadah dan tanda ibadah diterima. Tanda ibadah diterima adalah ada kebaikan. Ada kebaikan setelahnya. Nah, apa Ustadz tanda ibadah diterima? Ada kebaikan. Maka nggak putus. Makanya ini tandanya. Tadi syaratnya, sekarang tandanya. Makanya tandanya Ramadan diterima adalah nggak putus Syawalnya. Ya, orang ini udah sering dapat flyer. Ke saya dulu sebentar. Orang puasa Ramadan plus Syawal seperti puasa berapa lama? Setahun. Tahun. Jangan ragu, berapa lama? Setahun. Tahun. Dari mana sumber dalilnya? Quran. Hitung-hitungannya dari mana? Kenapa Nabi Muhammad mengatakan setelah Ramadan sebulan ditambah 6 hari seperti puasa setahun? Setahun, Bu Ari, Bu Evi, Ramadan berlalu, puasa 6 hari seperti setahun puasa. Dari mana sumbernya? Suratnya ke-6 ayatnya 160. Suratnya ke-6 masih Bu Ari. Surat ke-6 ayatnya 160. Surat ke-6 berarti surat Al-An'am ya Pak Ustaz? Iya, ayatnya 160. 60. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar dulu Pak, sebentar. Ustaz belum ketemu. Suratnya berapa tadi tuh? 160. 6 ayat 6. 160. Ya, silakan langsung angkat suaranya. Baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Stop, minimal. Ya. Bu Tesi, Bu Evi, Bu Hesti, Bu Rinjani, Bu Fauzia, berapa minimal pahala? 10. 10. Sama-sama. Berapa minimal pahala? 10 kali lipat. Nah, kemarin puasa ikuti pemerintah berapa hari? 9. 29 hari kemarin. Kali 10, kali 10. 290. Puasa Syawal 6 hari, kali 10. 60. Maka 290 ditambah 60. 350. Itulah Bu Evi, hitungan kalender Hijriah. Kalender Hijriah hitungannya 250 sampai 350 sampai 360. Nyambung nggak nih semuanya? Nyambung, Ustaz. Ya, berarti kalau begitu, mulai saat ini, inilah sumber dalil. Kenapa setelah Ramadan seperti setahun? Karena setiap amal ibadah minimal 10. Nah, Ustadz, setelah itu apalagi Ustadz tanda amal ibadah yang diterima selain itu? To be continue. Ustadznya mau ada hajat lagi. Ya, iya. Entah kapan kita teruskan lagi Bu Evi ya. Yang penting saya sudah bisa silaturahim, saya bisa ini. Mau kemana Ustadz? Saya mau ke Bojonggede. Ngapain Ustadz? Nyari hewan kurban yaitu sapi. Oh gitu Ustadz, promosi dikit ya. Berarti kalau begitu saya mau siap-siap belanja hewan kurban. Semoga Allah berikan kemudahan, semoga Allah kasih kemudahan. Ibu Evi dan semua, tadi ada salam dari my wife. Selamat kembali, Ustaz. Ya. Bu Tesi, you know my wife?
Belum Kok kenal, belum cuman kenal? Ya udah ya, udah ya. udah pernah My ketemu. wife itu artinya bini. Ya, semoga ada berkahnya, semoga ada manfaatnya. Ibu Ari, saya nggak bisa optimal. Yang penting kita bisa silaturahim. Ya, semoga Allah berkahi, Allah berikan kemudahan. Kita baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alid dunya fi qulubina. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa doa-doa yang tadi dihafalkan. Coba sekarang sebelum Ustadz salam, tes dulu. Siapa saudari kembarnya si Kobil yang cantik? Iklimah. Alhamdulillah. Apa dosa pertama kali yang ada di atas langit? Sombong. Sombong. Alhamdulillah ya Allah. Luar biasa. Siapakah saudari kembarnya Habil yang tidak secantik Iklimah? Labuta. Labuza. Apa tadi? Labuta. Apa induk amalan hati? Ikhlas. Masya Allah. Apa hukumnya istri ambil uang suami? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Pamit semuanya, pamit ya. Kita pamit semuanya, pamit ya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Maaf ya, pamit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semuanya